Siapa bilang lansia tak berdaya? Siapa bilang lansia tak berguna? Kami ini lansia berdaya dan berguna dalam membangun generasi muda. Siapa bilang lansia tak berdaya? Siapa bilang lansia tak berguna? Kami ini lansia mandiri dan bertakwa, walaupun senja tetap bahagia. Senja bahagia, sehat, produktif, mandiri, tangguh, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minur Muharramah. Di sini saya selaku kader dari BKL Senja Bahagia yang ada di Dusun Ploso Kuning 2, Minomartani, Aglik, Sleman, Yogyakarta. Apa itu BKL? BKL adalah Bina Keluarga Lansia yang anggotanya terdiri dari para lansia dan atau keluarga yang mempunyai lansia. Mengapa BKL harus terbentuk? Karena tingkat harapan hidup dari para lansia sekarang meningkat. Untuk daerah istimewa Yogyakarta itu sampai sekitar 76 tahun. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk membentuk wadah berupa Bina Keluarga Lansia agar kita menghasilkan lansia-lansia yang tangguh, yang lebih dikenal dengan pembangunan lansia tangguh dengan 7 dimensi, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi emosional, dimensi fisik, dimensi lingkungan, dimensi intelektual, dimensi profesional vokasional, dan dimensi spiritual. Dari ketujuh dimensi tersebut, apabila kita bisa menerapkannya, kita akan mendapatkan lansia yang tangguh, mandiri, berwibawa, dan produktif. Tidak ada lagi kata-kata bahwa lansia itu adalah lansia yang tidak berguna. Kita mengharapkan dengan adanya BKL, lansia itu akan menjadi lansia yang berdaya dan berguna, terutama dalam membangun generasi muda. Di sini di BKL Senja Bahagia, untuk kepengurusannya ketua ada Ibu Siwi, untuk sekretaris Ibu Minur Muharramah, untuk bendahara Ibu Tentrem Wahyuni, dan ada beberapa kader yang bertugas untuk mendata lansia yang ada di Dusun Ploso Kuning 2. Untuk lokasi kesekretariatan dari BKL Senja Bahagia itu ada di rumah Ibu Herswanti yang merupakan kader dari BKL. Adapun kegiatan BKL yang ada di Dusun Ploso Kuning 2 yaitu BKL Senja Bahagia, itu tiap bulan ada posyandu lansia. Di dalam posyandu itu kita bisa mengetahui berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan cek tensi. Ada pula cek kolesterol, gula darah, dan asam urat. Dan yang ketiga tadi sifatnya temporer, artinya bila ada dari puskesmas yang datang atau puskesmas keliling, itu biasanya dilakukan cek kolesterol, cek asam urat, dan cek gula darah. Selain adanya posyandu, untuk BKL Senja Bahagia juga melakukan kegiatan yang produktif, yaitu melakukan keterampilan-keterampilan. Di antaranya dengan pemanfaatan barang bekas, bekerja sama dengan Bank Sampah Kemuning yang ada di Dusun Ploso Kuning 2. Mereka kita didik atau kita bantu bersama-sama
melakukan kegiatan yang produktif dengan membuat kerajinan tangan berasal dari tas kresek, dari botol bekas, dari besek, dan macam-macam lainnya. Itu nanti kita buat menjadi sebuah prakarya yang diantaranya ada kerajinan anyaman besek, itu nanti dibuat menjadi bunga. Terus dari tas kresek itu kita bisa bikin menjadi bunga juga. Terus nanti dari botol bekas kita bisa membuat menjadi bunga, membuat menjadi vas. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BKL Senja Bahagia. Dan alhamdulillah dengan kegiatan tersebut lansia menjadi semangat, produktif, dan tentu saja bahagia. Selain itu ada juga dari segi olahraga, itu ada senam, ada renang. Itu nanti ibu-ibu bisa memilih olahraga apa yang mereka sukai. Kalau mereka senang berenang, kita bina ke renang. Renang itu tidak harus berenang secara profesional, tapi biasanya mereka cukup dengan berjalan kaki di kolam renang, itu sudah membantu untuk penyembuhan sendi-sendi. Jadi itu penting bagi lansia. Karena itu program itu kita galakkan juga. Dan alhamdulillah di BKL Senja Bahagia kita juga punya kader yang bisa melatih renang. Jadi tidak perlu kita mencari orang dari luar. Jadi kita memberdayakan yang ada di dusun 2. Untuk keterampilan juga dari dalam dusun sendiri. Dari ibu-ibu yang punya keterampilan itu ditularkan kepada ibu-ibu yang lain. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lancar. Itulah program-program yang ada di BKL Senja Bahagia, yang tentunya kita masih punya keinginan untuk lebih mengembangkan lagi program-program apa yang bisa kita berikan kepada lansia, agar lansia itu menjadi lansia yang lebih mandiri, lebih produktif, dan lebih bahagia. Karena prinsip kami, kebahagiaan lansia itu akan menambah kesehatan dan akan memperpanjang umur mereka. Itulah mengapa wadah BKL kita bentuk di Dusun Pelosok Kuning 2 ini. Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan BKL, marilah kita saksikan peran serta BKL dalam evaluasi Lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah atau DBKS Kabupaten Sleman. Selamat datang kepada rombongan tim evaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah di Padukuhan Pelosok Kuning 2, Kelurahan Minomartani. Sampingnya. Dari jam berapa nih tadi, Dek? Mana belum? Cantik banget. Makan belum? Ini yang kegiatan lansia PKL-nya di dalam. Oh ini yang kita. Ya, oke. Kegiatan lansia. Oh ini yang PKL. Wah, sih bagiannya. Nanti bisa gantian sama Salina ya, ngiringi. Iya, monggo bisa dimainkan, Bu. Ya. Selamat dulu.
Habibillah. Ibu bapak para lansia, ayo kita tingkatkan takwa kepada Allah yang Maha Esa. Lahir batin bahagia. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita kumpul bersama yang belajar dan berkarya di BKL Senja Bahagia, pelosok kuning dusun dua. Di BKL Senja Bahagia, pelosok kuning dusun dua. Senja Bahagia pelosok kuning dusun. Gimana lagunya? Oh, oke. Salatullah. Ya, kurang tinggi. Aminah. Jadi kita yang belum lansia, ini yang punya lansia di rumah, Iya. belajar dari para lansia. Betul. Iya. Produktif gitu loh Pak. Iya, saya PKR kan yang punya anak remaja loh. Iya. Iya betul. Nggih. Kita penyemangat bagi lansia. Betul, nggih. Makanya bahagia terus ini. Iya. Nanti terus nyanyi Mawar Biru nanti. Biar bahagia nanti. Baiklah, ibu-ibu, kita coba mau mempermainkan ini yang namanya BKL Kid, yaitu permainan penyuluhan dengan media burung merak. Di sini karena berkaitan dengan lomba desa binaan keluarga Sakinah, kita mainkan di, kan lansia ada 7 dimensi Pak. Itu ada dimensi lingkungan, dimensi emosional, dimensi fisik, dimensi intelektual, dimensi profesional vokasional, dan dimensi spiritual. Nah, kita memainkan yang dimensi spiritual karena berkenaan dengan DBKS. Di sini untuk permainan dimensi spiritual kita menggunakan permainan yang bergambar merak. Alasannya kenapa kok bergambar merak? Karena merak itu filosofinya wibawa, tangguh, dan indah seperti lansia-lansia kita. Tangguh, indah kan Pak? Lansia. Indah sekali. Berwibawa semua. tangguh, melakukan lansia masih tetap semangat. Iya, betul. Produktif juga. Iya. Itu hasil karyanya Pak. Oh, gini. Iya. Termasuk apa ini ya? Apa ada makanan? Iya. Yang gue sama ini. Pak Ras ini yang itu. PMT lansia. Iya. Iya Pak. Monggo Pak. Ini Bu Wanti ya. Ini kita kosnya di Bu Wanti. Jadi Ini apa ya? sekretariat. Sangat. Kalau balita kan ada apa dengan PMT ya? Iya. Ini PMT lansia. Lansia Luar biasa kalau saya dulu pas masih jadi kepala BKL Band kalau biasanya bubur kacang hijau. Sekarang coding Pak. Pas zaman saya ini saya sudah pensiun sekarang kan. Iya. Apalagi zaman kecil dulu adanya jenang lemu. Kalau ini kekinian ini Pak. Kena jenang lemu barang ya, Bu. Berarti itu sudah tua Pak. Wah, Jos. Pertemuan Ya, mereka ini udah sehat-sehat. Amin. Niki saya nih ibu juga ngunjuk dulu aja dari apa ini Gian. Iya. Buatan yang sudah nanya, sudah nanya. Sampun Bu, sampun. Ibu-ibu jenengan nek sarang-sarang kali Mbak. Ibu
tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak silakan mencicipi buatan dari Ibu Wanti. Kita lanjutkan permainan ya Pak ya. Kami melanjutkan. Kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Tadi kita sudah tahu filosofi kenapa berjalan. Terus tujuan dari permainan ini adalah untuk menggali pengalaman dari para ibu dan merangsang daya pikir dengan cara bermain yang menyenangkan. Jadi permainan kita nanti santai, senang tapi bermanfaat. Di sini kita menggunakan potongan ganda, bersyukur dan bertakwa. Ada terbagi menjadi 12 potongan ganda berwarna kuning yang nanti berubah jawaban dan 13 potongan ganda berwarna merah yang berupa pertanyaan. Nanti untuk mempersingkat permainan ini saya persilahkan dari ibu-ibu untuk mengambil 2 potongan ganda yang berwarna kuning. Tapi sebelum mengambil, saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai fasilitator. Ibu Nuryanto, Ibu Rita sebagai narasumber, Ibu Wanti sebagai notulen, dan 3 peserta samping kanan kiri ini sebagai grup A dan grup B, Pak. Grup A itu ada Bu Siwi, Bu Aminah, dan Ibu Darwestri. Yang grup B ada Ibu Wiwin, Ibu Yuni, dan Ibu Yamrona. Nah, nanti untuk mempersingkat waktu, kelompok A nanti silakan masing-masing mengambil 2 potongan berwarna kuning dan disimpan ya Bu, jangan dibuka dulu. Yang diambil ibu-ibu itu adalah potongan jawaban Pak. Jadi nanti kalau pertanyaan itu punya warna yang sama dengan jawabannya, yaitulah kunci jawaban yang benar. Tapi sebelum kunci jawaban benar, kita mainkan dulu permainannya. Nanti ibu-ibu mencoba untuk menjawab. Kita sesuaikan dengan kunci jawaban. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Pertanyaan untuk grup A, silakan ambil nomor 5. Nanti grup B untuk menjawab. Monggo. J, nomor 5. Bacakan. J. Pertanyaannya Ibu. Apa yang dimaksud dengan keimanan dan keyakinan kepada Tuhan? Apa yang dimaksud dengan keimanan dan keyakinan kepada Tuhan? Betul. Yang dimaksud dengan Keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. keyakinan dan keyakinan kepada Tuhan adalah percaya bahwa segala sesuatunya termasuk alam dan seluruh isinya ini adalah ada yang menciptakan. Kita harus yakin, kita yakin bahwa itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Kalau kita sebagai beragama Islam, sebagai Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tambahan? Ya. Sampai percaya alam dan seluruhnya ada ya. Kita itu bergerak. Jadi misalnya ada alam bergerak, ada pagi, ada malam, ada siang. Nah itu bentukannya mengelilingi matahari. Dan dengan gelap terang ini nanti akan tercipta waktu yang berbeda. Dengan adanya waktu yang berbeda, kita akan tahu kalau waktu sudah berubah, ganti waktu, ganti hari dan sebagainya. Coba kalau waktu itu siang terus atau pagi terus, kita tidak tahu akan perubahan. Kita tidak tahu ini hari apa, besok tanggal berapa. Iya, itulah kuasa Allah. Sudah cukup ya. Mungkin Ibu narasumber untuk mereview apa jawaban dari kelompok B. Baik, jawabannya bagus sekali. Karena memang untuk yang dimaksud keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan itu adalah kita yakin dan percaya bahwa Allah ini ada dari bukti adanya alam dan seisinya, adanya perubahan waktu pagi, siang, sore, malam. Nah, yang itu adalah kebesaran Allah yang memang harus kita yakini sebagai umat yang salah satu yang menciptakan Allah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo. Terima kasih Bu. Untuk lebih jelasnya kita
kita mengharapkan dengan adanya PKL, lansia itu akan menjadi lansia yang berdaya dan berguna, terutama dalam membangun generasi muda. Mungkin itu yang bisa saya haturkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.